Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita, pembina majelis kita, yaitu Bapak Ustadz K.H. Muhammad Mansur SMA. Semoga beliau panjang umur, sehat, diberikan keberkahan ilmunya buat kita semuanya. Majelis taklim, tarbiyatul akhlak, Al-Amanah Al-Mansuriyah di Peninggalan Barat Kebayoran Lama. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Allahumma. Kebetulan malam hari ini bertempat di Masjid Wairul Jami Nurul Iman Peninggalan Barat 2 Kebayoran Lama. Alhamdulillah. Bapak-bapak, sesepuh-sesepuh yang saya muliakan, ibu-ibu, sesepuh-sesepuh yang saya muliakan juga, wabil khusus pengurus Masjid Taklim yang saya hormati, Bapak RT yang saya hormati, Bapak Syarifuddin, dan juga seluruh jamaah yang ada di sini. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat, malam yang berkah, malam yang diijabah doa kita semuanya. Allahumma kita bisa bersilaturahim, saling berwajah dalam acara pengajian pada malam hari ini. Semoga niat baik Bapak Ibu semua dari rumah masing-masing dinilai oleh Allah sebagai amal soleh kelak di akhirat. Allahumma amin. Langkah kaki kanannya bisa menambah derajat tinggi di sisi Allah. Langkah kaki kirinya bisa menghapus dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dari iring salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan sahabat beliau besok ya kiamat. Allahumma amin. Ini ada sholawat yang mungkin agak baru ini. Nah, sholawat Nabi versi atau liriknya bagus. Ini sering anak sekolah kami menggunakan ini. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagi purnama, kata-katanya bagai permata. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar mencapai tempat di surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu lagi. Hidup senang bukan karena uang, hidup senang hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, hati yang senang, imannya menang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi jelas ya.
bahwa kita bersyukur menjadi umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang terbesar di dunia. Oleh karena itu pesannya kita harus dilaksanakan. Di antaranya adalah banyak bersedekah. Bersedekahlah meskipun sedikit. Ini pesan. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi telah bersabda, janganlah diri kalian, jagalah. Kita selalu jaga diri kita masing-masing. Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun bersedekah dengan separuh biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau kita bersedekah nggak mampu atau nggak bisa, ya sudahlah, diucap kata-kata yang baik saja, yang menyenangkan hati orang, itu sedekah juga. Senyum juga sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, sedekah. Semuanya sifat yang sedekah. Apapun, ringan apapun, yang penting menyenangkan orang, itu sedekah. Makanya dalam kitab Mukasyawatul Qulub disampaikan, Allah belum senang sama kita. Apa Pak Bu? Allah belum senang kepada kita semua kalau kita belum bisa nyenengin orang. Nah, gitu. Itu sedekah, apapun wujudnya. Nah, di dalam hadis tersebut diantaranya diambil kesimpulan satu, ada perintah untuk menjaga diri kita masing-masing dari api neraka, yakni dari siksaan yang sangat pedih di dalamnya. Bahkan nanti orang yang dikubur, begitu kita tinggal, setelah kita mengantar dari kubur yang kita antarkan itu jenazah tersebut, kaget. Dia minta kalau diizinkan, ya Allah hidupkan saya sebentar sajalah di dunia, saya akan banyak sedekah lagi, begitu. Itu banyak hadis-hadis dakwah seperti itu diantaranya. Untuk nikmat waktu langsung saja udah banyak-banyak itu. Yang kedua, jadi dari hadis tersebut adalah anjuran untuk bersedekah, dan untuk bisa bersedekah itu tidak harus dengan sesuatu yang banyak atau yang besar, tidak. Jadi bahkan dengan sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang dianggap remeh pun kita bisa untuk sedekah. Tadi sudah saya sampaikan, dengan menolong orang yang sedang mau nyabrang di jalan. Ada orang tua, Bu atau nenek mau jalan nyebrang ya, saya seberangin, Masya Allah. Kita menolong orang yang sedang jatuh, membawa barang di jalan, kita tolongin, diangkatin, sedekah, semuanya sedekah, berada. Tapi nilainya luar biasa. Ya, itu yang ketiga. Yang kedua, yang keempat, yang ketiga adalah sedekah kita lakukan itu akan bisa menyelamatkan diri dari neraka, insya Allah. Bahkan makanya ada yang syairnya begini, wahai manusia, pria wanita, hidup ini hanya sementara, perbanyaklah kau amal sedekah, semoga harta menjadi barokah, dan sebagainya. Itu banyak syair yang seperti itu. Yang keempat, bahwa sedekah itu bentuknya bermacam-macam. Yang tadi saya sampaikan ya, diantaranya dengan bertutur kata yang baik kepada orang lain, itu sedekah. Dengan memberi nasihat kepada orang lain atau menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain, ilmu apa saja. Memang yang bagus kita belajar itu Al-Quran, karena itu sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau sudah bisa ya mengajarkan orang lain. Tapi tidak hanya Al-Quran saja, ilmu apa sifatnya yang ilmu di dunia, walaupun itu ilmu pertanian, mungkin ilmu tentang
tentang perdagangan, ilmu untuk penjualan, itu bisa juga, yang penting bermanfaat untuk menghasilkan rezeki yang berkah. Itu termasuk sedekah. Membantu atau menolong orang yang mungkin sedang membutuhkan apa itu biaya untuk orang sakit. Kalau ada sedikit banyak yang ikhlas silakan. Kemudian menghibur orang yang sedang kesusahan, sedekah. Nah, yang kelima adalah sedekah itu jika bisa kita lakukan, hendaknya kita berikan kepada orang lain dengan sesuatu yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik. Ini Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah, kalian sekali-kali tidak akan bisa mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kalian menafkahkan sebagian harta kalian, sebagian harta kalian menafkahkan harta yang kalian cintai. Jadi justru yang kita senang tapi pasti kasih orang, nanti masih baik kan? Itu yang sebaiknya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita namanya manusia itu masih digoda setan. Yang jelek-jelek dikasih orang, salah itu. Nah itu salah. Ya, itu kita rubah, salah semampu kita. Nah kemudian yang terakhir, yang keenam adalah orang yang bersedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan sangat banyak sekali. Ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Intinya begini Bu, misalnya ya, kita sedekah itu seperti orang yang menanam suatu biji-bijian. Menanam satu biji, misalnya mangga, tumbuh tinggi, dia punya cabang 7. Setiap cabang buahnya 100. Begitu. Jadi dari satu biji, jadi biji berapa? 7 kali 100, jumlah 700. Masya Allah. Yang penting jaga keikhlasannya. Tetapi kalau kita cerita dengan orang lain, ya habis palanya. Seperti mantunya gimana Pak Razak? Belum kutilang, burung kutilang, burung cendrawasih. Nggak usah bilang-bilang kalau mau ngasih. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Itu saja. Akhir kalam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.